Hari yang baru, semangat yang baru. Bapak berharap anakku dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2020, kita akan belajar mata pelajaran IPS yang akan diajarkan oleh Ibu Jenny Masarang SE. Selamat belajar, tetap semangat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa dapat mengidentifikasi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari bahwa sebagai makhluk sosial, manusia akan melakukan interaksi sosial yang merupakan kunci dari semua kehidupan. Bertemunya individu atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan kelompok sosial yang hidup bersama. Dalam hidup bersama tersebut membutuhkan aturan atau norma. Pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Berikut pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama, menurut John J. Macionis, norma merupakan aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat untuk memandu perilaku anggota-anggotanya. 2. Robert M. Z. Lawang, norma merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, baik dan pantas, sehingga sejumlah anggapan yang baik dan perlu dihargai sebagaimana mestinya. Pendapat yang ketiga, menurut Sujono Sukarno, yaitu suatu perangkap agar hubungan antara masyarakat terjalin dengan baik. Yang berikut menurut Anthony Giddens, prinsip atau aturan konkret yang seharusnya diperhatikan oleh masyarakat. Norma yang mengatur masyarakat adalah norma sosial yang bersifat formal dan non-formal. Norma formal bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal dan biasanya tertulis. Contohnya, aturan negara, misalnya konstitusi, surat keputusan, dan perubahan daerah. Berikut norma non-formal, biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Contohnya, kaidah dan aturan yang terdapat dalam masyarakat seperti pantangan, aturan keluarga, dan adat istiadat. Berikut jenis-jenis norma. Yang pertama, berdasarkan daya ikat. Norma dibedakan menjadi cara, yaitu norma yang paling lemah daya ikatnya, karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi berupa teguran. Contohnya, bersendawa ketika sedang makan, meludah di sembarang tempat. Yang kedua, kebiasaan. Norma dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada cara. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebagian besar anggota masyarakat disebut tradisi. Misalnya, menggunakan tangan ketika hendak memberikan sesuatu, membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Yang ketiga, tata kelakuan. Mengharuskan anggota masyarakat
menyesuaikan tindakan dengan aturan yang berlaku. Contoh, larangan mencuri atau menghilangkan nyawa orang lain, larangan berjudi, dan larangan menggunakan obat-obatan terlarang. Yang keempat, adat istiadat. Umumnya tidak tertulis, namun memiliki sanksi, baik langsung maupun tidak langsung. Sanksi dapat berupa sikap penolakan dari masyarakat. Contohnya, di Lampung terdapat hukum adat yang melarang perceraian. Jenis norma yang kedua berdasarkan aspek-aspeknya yang dikenal dengan 5 jenis norma. Yang pertama, norma agama. Norma yang berdasarkan kaidah atau aturan agama. Contohnya, rajin beribadah dan sebagainya. Norma yang kedua, norma kesusilaan, yaitu didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Contohnya, dilarang korupsi, dilarang berzina, menghormati orang lain, terutama orang tua. Kemudian norma yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Contoh, tidak meludah di sembarang tempat, jangan makan sambil berbicara, memberi atau menerima dengan tangan kanan. Norma yang keempat yaitu norma hukum, yaitu himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Contohnya, kewajiban membayar pajak, dilarang menerobos lampu merah, menyeberang jalan dengan melalui jembatan penyeberangan. Norma yang kelima, norma kebiasaan, yaitu hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Contoh, membawa oleh-oleh ketika pulang dari suatu tempat, mencuci tangan sebelum makan, dan lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk mendalami materi kita, silakan kerjakan tugas yang Ibu kirim di Google Classroom pada tugas kelas atau classwork. Materi kita minggu depan yaitu interaksi sosial dan proses pembentukan lembaga sosial. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam sehat.